Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas video mengenai Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer ini datang ke Skinner Auto Works untuk melakukan repainting. Repainting itu pengecatan ulang. Kebetulan ownernya menginginkan untuk mengganti warna mobilnya dari warna biru menjadi warna abu-abu metalik. Kemudian kap mesinnya yang sudah diganti dengan fiber dengan model custom, kebetulan bukan di bengkel ini mengesankannya, kemudian kita usulkan untuk dilapis dengan karbon sehingga kap mesinnya menjadi carbon fiber. Kenapa warna abu-abu? Ini kita sarankan supaya perpaduan warnanya itu matching ya, antara karbon yang seratnya itu hitam sama abu-abu. Nanti kalau ditempelkan dengan warna yang baru bisa klop. Selain dua hal itu juga kita kasih sentuhan sedikit di body kit belakang, karena yang tadinya bentuknya terlalu kaku, mungkin tidak sama dengan body kit samping dan depannya. Jadi bagian bawah bumper belakang itu lipsnya terlalu runcing, terlalu tegak. Kalau orang Jawa bilang kurang luwes. Nah, nanti kita rubah sedikit supaya lebih serasi dengan bodinya secara keseluruhan. Untuk sentuhan terakhir, kita repainting, kita cat ulang velgnya. Kebetulan velg ini sudah berwarna hitam, hanya hitamnya hitam doff. Velgnya yang hitam doff ini supaya kelihatan lebih mewah, kita ganti tetap hitam, tapi hitamnya kita finishing dengan clear coat matte. Matte itu bukan glossy, bukan mengkilat, dan bukan juga doff. Kalau doff itu kan sama sekali tidak mengkilat ya. Jadi kesannya seperti apa ya, istilah Jawanya bladus atau kotor gitu ya. Nah, matte itu di tengah-tengahnya, tidak glossy dan tidak doff. Nah, nanti kesan sportinya juga akan muncul. Kemudian proses pengecetan ini bisa banyak hal yang harus kita perhatikan supaya hasilnya itu baik. Warna-warna identik itu ada sedikit triknya, tidak hanya abu-abu metalik begitu, karena abu-abu itu ada banyak sekali, bisa tua sekali, muda sekali. Bahkan ada unsur metaliknya bisa dibawa ke biru atau ke merah atau ke hijau, atau mungkin dicampur metaliknya, bisa banyak sekali. Kemudian bisa kita kasih sedikit efek, mungkin agak ke merah, agak ke hijau juga bisa. Jadi nanti kalau diperhatikan saat terkena sinar matahari, secara keseluruhan memang warnanya itu abu-abu, tapi pada saat kita lihat dari sudut tertentu, dari sudut yang miring gitu ya, nanti akan muncul semacam kabut, semacam lapisan yang menyala, warnanya agak kemerahan gitu. Itu menjadi nilai tambah, sehingga orang akan paham, oh ini bukan cat sembarangan, tidak hanya abu-abu saja, tapi ternyata abu-abunya khusus. Nah, dalam mengecat ulang mobil, melakukan repainting ini yang sangat mempengaruhi, pertama itu SDM-nya atau tukangnya. Kalau tukangnya sudah tidak mampu mengikuti keinginan kita untuk mencapai tingkat kerapian sedemikian rupa, hasilnya juga nggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa bagus seperti yang kita inginkan. Jadi teamwork itu kunci utama. Kemudian yang kedua itu bahan
bahannya harus kita komitkan bahwa apa yang harus kita kasih ke konsumen ini adalah bahan yang terbaik. Kali ini Lancer ini dicat dengan cat Sikon. Kemudian clear coat-nya menggunakan Sikon HS. Speknya 2:1 sehingga kekerasannya juga baik. Kemudian diaplikasikan clear coat-nya itu sampai dengan 4 layer. Nanti layer-layer dalam pengecetan atau pengaplikasian clear coat ini bisa kita bahas lagi di video selanjutnya. Nah, kenapa kok ada layer ini? Supaya mencapai ketebalan tertentu, sehingga kalau clear coat-nya itu tebal, cukup tebal, itu hasilnya akan semakin baik, semakin awet. Ingat ya, kalau terlalu tipis ya riskan, karena proteksinya terhadap cat akan berkurang. Kemudian kalau terlalu tebal juga akan buang-buang bahan, kecuali memang order khusus yang akan yang meminta cat itu dibikin deep, memang harus dibikin dimensinya begitu, mungkin boleh kita mengaplikasikan clear coat yang super tebal, mungkin sampai 8 layer begitu. Oke. Selanjutnya dari mulai SDM, kemudian bahan ini tadi kita sampaikan catnya sama clear coat-nya. Kemudian jangan lupa bahan ini harus kita pilah lagi. Ada bahan yang paling krusial itu yang di bawahnya cat. Ini yang kadang-kadang lepas dari pantauan owner, pemilik mobil. Kita hanya tahu ini dicat pakai cat ini, pakai clear coat itu. Tapi ternyata dempulnya atau mungkin epoksinya pakai apa? Padahal itu adalah bahan utama yang menjamin tingkat keawetannya. Kalau cat sama clear coat itu kan hanya pewarna dan pelindung warna saja. Sedangkan dempul, epoksi, primer itu adalah bahan yang di bawahnya. Sehingga kalau bahan-bahan yang di bawahnya ini tidak bagus, ya dia akan pecah, akan ngangkat, akan retak-retak. Nah, cat ini akan otomatis rusak. Jadi itu malah yang bagian yang paling penting. Kita mau pakai dempul apa? Yang biu, apa yang biasa, atau mereknya A, mereknya B, ditunggu berapa lama, itu kuncinya yang paling utama untuk repainting ya. Untuk yang ketiga yang memegang peranan penting itu adalah alat. Alat ini tentunya kita tahu ya, kalau ngecat itu kan pakai spray gun atau orang biasa bilang spek. Spray gun ini kan kuncinya ukuran nozzle-nya berapa, jarak tembaknya berapa, kemudian angin yang dipakai itu berapa bar, itu akan menentukan. Itu bukan hal sepele, karena walaupun hanya tadi Lancer ini hanya ingin cat abu-abu saja, tapi kalau spray gunnya speknya tidak baik, efek-efek atau partikel-partikel yang kita harapkan akan muncul menjadi mewah, menjadi bagus, itu bisa jadi tidak tampak. Karena apa? Spray gunnya tidak mumpuni. Spray gun itu karakternya banyak. Kita harus pakai yang paling halus, kemudian nozzle-nya harus sesuai dengan spek cat yang kita pakai. Kalau nozzle terlalu kecil ya tentunya partikelnya akan menggumpal terlalu rapat. Kalau nozzle-nya terlalu besar nanti terlalu renggang. Kemudian jarak pengaplikasian antara spray gun dengan permukaan panel mobil itu juga harus ditentukan. Oh, ini keenceran sekian, oh ini pakai partikel sirali, oh ini hanya metalik biasa. Itu harus ditentukan jarak dan kecepatan angin yang mau kita